Kemudian asumsinya dalam 4 bulan itu kan mereka sudah beranak ketika beli kita bunting. Asumsinya kalau kita punya 20 ekor, itu jangan asumsi yang paling bagus. Belum tentu 20 ekor domba itu semua beranak 2 ekor. Jikalau itu nanti beranak 2 ekor, ya dianggap bonus saja. Berarti kambing kita sudah menjadi 60 bersama buntingan. Tetapi asumsi yang terendah 50% saja. Artinya kalau 20 itu paling tidak bisa beranak 30 ekor. Nah, 30 ekor itu sudah kembali. Modal kita sudah kembali separuh untuk itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sahabat ternak dimanapun berada, saya M.H. Zainuddin dari Surya Dipa Farm yang beralamat di Pule, Kerjo Kidul, Ngadirejo, Wonogiri. Pada kesempatan ini ingin berbagi tips atau sharing dengan sahabat ternak dimanapun berada berkaitan dengan bagaimana prinsip-prinsip dasar untuk memulai sebuah usaha domba. Sahabat ternak yang saya hormati, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan kalau kita ingin beternak domba. Yang pertama tentunya pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu terkait dengan jenis apa yang akan kita pilih. Apakah breeding, apakah penggemukan. Itu keputusan yang dilema karena masing-masing memiliki keunggulan, masing-masing memiliki kelemahan. Berdasar pengalaman di Surya Dipa Farm, kalau penggemukan itu momentumnya memang di lebaran haji sangat luar biasa. Tetapi kalau untuk hari-hari biasa tentunya breeding akan sangat menentukan, karena siapa yang memiliki bahan, siapa yang memiliki domba dan meranakkan itu tentunya akan lebih untung. Kemudian yang kedua, setelah pengambilan keputusan tentunya adalah penyiapan infrastruktur. Prinsip dasar beternak seringkali saya sampaikan, sebelum beternak itu hal yang harus dipersiapkan adalah infrastruktur. Kalau hitungan analisa, infrastruktur untuk yang standar ideal itu setidaknya 40% dari modal. Jadi ketika kita akan breeding domba sekitar 20 ekor misalkan, itu setidak-tidaknya butuh 6 ekor domba yang harus kita jual untuk membuat kandang. Dengan asumsi kita belum memiliki kayu, asbes, belum memiliki atap dan sebagainya. 40% di dalamnya termasuk yang namanya bank pakan. Bank pakan yang ideal ya dari tong itu lebih ideal karena nanti pakannya agar efisien tentunya dengan pakan yang kita fermentasi. Itu yang kedua, infrastruktur harus dipersiapkan sebisa mungkin karena domba ini jenis domba yang selalu bergerak terus, maka diupayakan untuk kandangnya yang bakoh, kandangnya yang kuat, utamanya untuk alas domba. Kemudian yang ketiga, setelah infrastruktur tentunya kita bicara tentang bibit. Seringkali saya menyampaikan, bicara bibit ini tentunya kita akan bicara tentang kuantitas atau kualitas. Kalau breeding yang menjadi pilihan di Surya Dipa adalah bicara tentang kualitas. Misalkan 20 ekor, kita punya 40 juta, itu bisa mendapatkan 50 ekor juga bisa. Tetapi bisa jadi hanya 20 ekor. Karena memang 20 ekor itu kita pilih yang kualitas. Artinya yang bunting dan sebagainya. Ketika kita beli yang cempe-cempe, itu membutuhkan waktu setidak-tidaknya hampir 10 bulan loh. Untuk membesarkan, kemudian kawin, kemudian bunting, 5 bulan yang akan datang, jual. Nah, kalau kita pilih kualitas, misalkan yang sudah bunting, kita tinggal menunggu lah. Kita tinggal menunggu paling cepat itu 4 bulan. 4 bulan harus sudah keluar anakannya. Dan disarankan beli bibit ini kepada pihak-pihak yang dipercaya. Kalau kita beli bibit di pasar, tentunya keyakinan terhadap kebuntingan domba ya di bawah 50%. Karena di pasar tuh hukumnya kan kayak gitulah. Diplotot teteknya keluar dikatakan hamil. Kalau selama ini saya beli di farm, itu lebih meyakinkan. Nah, ketika kita milih bibit,
Ada beberapa alternatif, bisa pasar, bisa petani, bisa ke farm. Saran saya untuk sahabat ternak dimanapun berada, beli ternak untuk pemula mestinya harus ke farm. Karena ada keuntungannya. Kalau kita misalkan beli 20, nanti datangnya berbarengan, mapannya berbarengan. Tetapi kalau kita beli ke pasar, mau cari 20 ekor belum tentu dapat. Karena pasar adalah ketidakpastian. Kalau di Jawa, pon hari ini dan pon yang akan datang mungkin berbeda. Kliwon hari ini dan kliwon yang akan datang mungkin berbeda. Rumusnya orang jualan ke pasar itu kalau enggak domba yang jelek, ya domba yang sakit. Di luar itu yang mereka yang kepepet duit, itu yang dijual. Ketika kita datang ke pasar kesiangan, ya terpaksa harus melalui beberapa calo sehingga harganya pun sama. Tetapi kalau farm dipastikan makanan sudah mapan dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian hal yang tidak bisa dihindari dalam beternak domba itu adalah energi negatif. Seringkali kita mendapatkan energi negatif yang datang justru dari orang-orang sekeliling kita, tetangga kita dan sebagainya. Kalau bahasa Jawanya dipaido. Orang melihat domba kita itu dipaido kita. Dikatakan sing dombanya jelek, kemahalan dan sebagainya, itu biasa energi negatif. Bahkan orang Jawa yang tidak tahu apapun bilang, larangan gue gitu. Padahal ukuran mahal dan murah itu bergantung penggunaan. Jikalau kita ternak, ya tentunya kan masih ada perjudian di sana, bisa menjadi baik atau tidak. Dikatakan mahal dan murah ketika hari ini kita beli, besok pagi kita jual, itu memang rem kita memang benar-benar harus pakem. Itu arah beternaknya adalah kepada jual beli. Kalau arah beternak kita mau bisnis, ya tentunya ada beberapa jeda waktu kira-kira mau apa. Dan itu tentang pemilihan bibit, energi negatif dan sebagainya. Kemudian yang keempat tentunya adalah tata kelola pakan. Ketika kita berbicara bisnis, peternakan, hal yang menjadi kata kunci adalah tata kelola pakan. Pakan menurut saya tidak harus yang mahal. Bagaimana pakan ini bisa murah tetapi berkualitas. Kita harus bisa membedakan. Kalau yang sekedar hobi, saya pikir tidak perlu bicara tentang pakan. Mahal dan mestinya tidak menjadi masalah. Tetapi kalau kita berbicara tentang pakan atau bisnis beneran, tata kelola pakan menjadi kunci. Sebab ke depan kita tentunya akan menghitung berapa pakan yang digunakan oleh satu domba, kemudian nanti laku berapa kan harus dihitung. Maka kalau di Suryadi Farm ini kita menggunakan bahan-bahan limbah dari ampas singkong atau onggok, mungkin bahasa lain gamblong, yang kita fermentasi dengan mikroba buatan sendiri, dicampuri dengan beberapa bahan-bahan pabrikan. Saya meyakini kualitas. Kalau di tempat kami untuk ADG-nya kira-kira 1 minggu bisa 1,7 kg per ekor domba. Selain itu, agar kita tidak ngarit, tentunya kita harus memiliki bank pakan. Tong-tong itu kita silase beberapa bahan-bahan dari daun-daun, hijauan, jerami dan sebagainya, itu harus kita silase. Perbedaannya pakan di farm dan peternakan secara umum, petani dan sebagainya adalah di pakan. Kelebihan dari pakan fermentasi ini adalah pakannya bisa terserap di lambung domba. Karena domba ini jenis Romanisia yang lambungnya ada 4. Kalau petani itu kan sering sambat. Ini dombanya mbak-mbak baik keluhan terus kan begitu. Tetapi dengan difermentasi makanannya lebih sedikit tetapi terserap. Karena dia akan nyaman. Di lambung 1 mereka akan terurai, di lambung 2 mereka akan terurai, lambung 3 terurai, lambung 4 terurai, baru menjadi indil atau serintil. Tetapi kalau hanya sekedar pakan hijauan dikasihkan, yaitu bablas terus. Lambung 1, lambung 2, lambung 3, lambung 4 langsung ini. Dan biasanya tata kelola pakan ini orang mencarinya adalah agar supaya makan terus cepat gemuk, itu salah. Ini melupakan kebersihan kandang. Ketika kita terlalu banyak hijauan, terlalu banyak comboran, itu tentunya kan efeknya kepada kandang. 1, kandangnya jemek, banyak air dan sebagainya. Kalau di Suryadi Farm, tata kelolanya ya tata kelola SOP pemberian makan, minumnya hanya sekali dalam sehari secukupnya. Karena kadar air di dalam onggok itu ya cukup tinggi. Dan onggok itu adalah salah satu sumber energi yang paling tinggi untuk makan.
Kemudian yang tidak kalah penting dari 4 hal yang saya sampaikan adalah analisa usaha. Kalau pengen usaha, tentunya harus ada analisa. Analisanya bagaimana? Ya, apa-apa itu sekarang kan mudah kita analisis. Bikinannya Tuhan Yang Maha Esa saja kan bisa kita analisis. Ini mau meletus, sana berawan, sini hujan, itu kan contoh-contoh analisa yang pakai parameter. Nah, untuk domba tentunya kita berasumsi begini. Misalkan kita beli 20 ekor kambing seharga, misalkan buntingan seharga 2 juta. Berarti kita butuh duit sekitar 40 juta. Asumsinya kita 4 bulan. 4 bulan itu pertama tentunya gaji anak kandang. 4 kali 1.500.000 misalkan sekian. Terus kemudian asumsinya dalam 4 bulan itu kan mereka sudah beranak ketika beli kita bunting. Asumsinya kalau kita punya 20 ekor, itu jangan asumsi yang paling bagus. Belum tentu 20 ekor domba itu semua beranak 2 ekor. Jikalau itu nanti beranak 2 ekor, ya dianggap bonus saja. Berarti kambing kita sudah menjadi 60 bersama buntingannya. Tetapi asumsi yang terendah ya 50% saja. Artinya kalau 20 itu paling tidak bisa beranak 30 ekor. Nah, 30 ekor itu sudah kembali. Modal kita sudah kembali separuh untuk itu. Dan domba yang baik tentunya harus dikelola dengan baik dengan sistem tata kelola kandang yang baik. Misalkan SOP. Jam sekian diberikan makan, jam sekian diberikan minum. Dan pastikan pakan itu tidak ganti-ganti. Karena akan riskan terhadap domba itu sendiri. Jadi pastikan domba yang atau pakan yang selalu tersedia. Jangan gonta-ganti, kalau istilah Jawanya kantrak. Nah, nanti kalau tentang bicara analisa, saya punya. Jadi pernah kami mencoba mencari pinjaman 300 juta. 300 juta itu terima bersih kita hanya sekitar 280 juta. Kita belikan kambing bibitan misalkan 1.500.000-an, itu biayanya ya kurang lebih mencapai, untuk biaya pakannya berarti kan 1 kali 186 kilo kali 4 bulan. Ketemunya di sini ada berapa ini? Ini contoh analisa usaha. Modal 300 juta, beli bibit maksimal 1.500 atau 1.500. Ini totalnya 279. Kemudian operasional gaji karyawan, kemudian listrik, air, pakan 186 kali 1.500 kali 31 hari kali 4 bulan, ini ada 34 juta. Kemudian total pakan dan operasional itu analisnya 52 sekian. Asumsinya ketika kita beli bibit 1.500, belum tentu semuanya nanti kompak dijual seharga 2.000. Ada yang lebih, ada yang kurang. Tapi untuk perhitungan 4 bulan, selama ini ya cukuplah untuk biaya dan untuk operasional kandang maupun anak kandang, termasuk laba yang kita terima. Dan sahabat ternak dimanapun berada, barangkali nanti lebih afdol, silahkan kita sharing lewat media apapun, entah Facebook, entah WhatsApp, maupun mau datang ke Soirati Farm, kita terbuka. Kita sama-sama belajar untuk mengembangkan peternakan ini sebagai nilai tambah untuk mempertahankan ekonomi, kedaulatan ekonomi kita sebagai manusia Indonesia, gitu. Nah, saya pikir ini yang dapat kami sampaikan. Ciudio Cak Aceh mrica polo kanggo tombo, karepe ngajak becik umpama ditampa Allah, Jainuddin njaluk pangapura. Matur nuwun, merdeka. Oh.